Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Asniwati, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajerial. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmadani dengan NIM 22090350114. Saya dari kelas manajemen D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari akuntansi manajerial, yaitu variable costing dan laporan tersegmentasi. Variable costing adalah metode penentuan harga pokok yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Variable costing ini disebut juga direct costing atau penentuan biaya pokok langsung, dan margin costing atau penentuan biaya pokok marginal. Dalam pendekatan ini, semua biaya produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead diperhitungkan sebagai harga pokok produk tanpa memperhatikan perilakunya. Sedangkan pendekatan full costing atau pendekatan tradisional, semua biaya yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead diperhitungkan sebagai harga pokok produk tanpa memperhatikan perilakunya. Dalam akuntansi manajemen disebut pendekatan full costing, disebut juga absorption costing karena menyerap semua biaya produksi sebagai harga pokok produk. Menurut Mulyadi tahun 2010, full costing dan variable costing pada dasarnya merupakan metode yang berkaitan dengan penentuan harga pokok produksi. Dalam metode full costing, penentuan harga pokok produksi yang dimana semua biaya produksi diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode full costing ini tidak membedakan antara biaya variabel costing dan biaya produksi variabel dan biaya produksi tetap, karena akan dimasukkan ke dalam harga pokok produksi, sehingga biaya produksi tetap tersebut masih melekat pada produk yang belum terjual. Dengan begitu, tidak membebankan untuk kelangsungan bisnis selanjutnya dan pada periode cost. Sedangkan metode variable costing ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memasukkan biaya-biaya yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Yang mana untuk biaya produksi tetap sendiri dianggap sebagai periode cost, sehingga tidak ada biaya tetap yang belum dibebankan pada periode tersebut. Selanjutnya mengenai perbedaan full costing dan variable costing. Untuk full costing, elemen biaya periodiknya terdiri dari biaya administrasi dan penjualan, sedangkan elemen harga pokok produknya terdiri dari biaya overhead tetap, biaya overhead variabel, biaya bahan baku, dan tenaga kerja langsung. Untuk variable costing, elemen biaya produknya terdiri dari biaya overhead tetap ditambah biaya administrasi dan penjualan. Sedangkan elemen harga pokok produknya terdiri dari komponen biaya overhead variabel, biaya bahan baku, dan tenaga kerja langsung, tidak termasuk biaya overhead tetap. Selanjutnya mengenai laporan laba rugi dalam full costing dan variable costing. Beberapa hal yang harus diperhatikan dari perbedaan laba rugi dalam pendekatan full costing dan variable costing. Yang pertama, dalam full costing ini dapat terjadi penundaan sebagian biaya overhead pabrik tetap pada periode berjalan ke periode berikutnya bila semua produksi tidak terjual pada periode yang sama. Yang kedua, dalam metode variable costing, seluruh biaya tetap overhead pabrik telah diperlakukan sebagai beban pada periode berjalan. Yang ketiga, jumlah persediaan akhir dalam metode variable costing lebih rendah dari metode full costing. Ini karena dalam variable costing, hanya biaya produksi variabel yang diperhitungkan sebagai biaya produksi. Yang keempat, laporan laba rugi full costing tidak membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang kelima, untuk pelaksanaan manajemen pada berbagai segmen organisasi, pendekatan variable costing ini sangat baik dalam perhitungan harga pokok per unit dibandingkan dengan pendekatan absorpsi dalam laporan laba rugi karena dibuat berdasarkan konsep pengelompokan biaya menurut perilakunya. Yang keenam, dalam pendekatan variable costing, laba bersih tidak dipengaruhi oleh perubahan produksi, sementara menurut absorption costing, laba bersih dipengaruhi oleh perubahan dalam produksi.
Baiklah, selanjutnya mengenai yang terakhir itu laporan tersegmentasi, yaitu laporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lainnya dalam suatu organisasi. Laporan ini diperlukan untuk menilai kinerja segmen, menilai produktivitas dan profitabilitas segmen, serta membuat keputusan menutup atau mempertahankan segmen. Dua pedoman umum yang dapat diikuti dalam pembebanan biaya terhadap segmen adalah bahwa biaya dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama, pola perilaku biaya, sehingga semua biaya dikelompokkan sebagai biaya variabel dan biaya tetap. Penyajian ini digunakan untuk menghitung margin kontribusi. Yang kedua, dapat atau tidaknya suatu biaya secara langsung ditelusuri hubungannya dengan segmen di mana biaya tersebut terjadi. Penyajian ini dimaksudkan untuk melihat keterkaitan suatu biaya dengan segmen yang dihitung laba ruginya. Agar penyajian laporan tersegmentasi lebih informatif, maka laporan laba rugi sebaiknya disiapkan dengan menggunakan pendekatan variable costing yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, beban pokok penjualannya hanya terdiri dari biaya-biaya produk variabel. Yang kedua, biaya variabel dan biaya tetap disajikan dalam bagian yang berbeda. Yang ketiga, kemudian dihitung margin kontribusi yang berupa selisih penjualan dengan biaya variabel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan mengenai materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.